Baiklah, selamat pagi anak-anak hebat semua. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, Alhamdulillah alhamdulillah baik, baik. Pak. Wah, luar biasa. Walaupun siang hari gini, tapi Pak Guru lihat wajah kalian cerah-cerah semua ya. Masih semangat ya, walaupun belajar fisikanya siang hari. Betul nggak? Semangat, Pak. Semangat, Oke, Betul, good Pak. Pak. job. Oke. Baiklah, sekarang Pak Guru ingin sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk hari ini Pak Guru ingin Cintani untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Cintani. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Cintani sudah memimpin kita dalam doa. Oke, waktunya kita untuk presentasi. Kalau di layarnya Pak Guru ini hampir semua lengkap ya. Oh, sebentar Pak Guru hitung dulu ya. Ini ada yang tahu Marinda kemana ya? Mungkin ada yang bisa Toilet, Pak. ke toilet. Mungkin ada yang bisa bantu Pak Guru ini menghitung apakah sudah lengkap. Kurang Marinda, Belum, Pak. Eliza Sama ya. Marinda sama Eliza. Oh iya, oke. Eliza, Mungkin Pak. nanti dari kalian ada yang Pak Guru minta tolong untuk menghubungi mereka ya agar segera bergabung ke pembelajaran fisikanya Pak Guru. Oke? Oke, Oke, Pak. next. Ini Oke, saya Pak. tanyakan Pak Eliza ya, Pak. Guru. Oke, siap Nikmah. Terima kasih. Oke, Pak Guru ingin share screen dulu sebentar ya. Sudah tampakkah layarnya Pak Guru, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, good job. Nah, sekarang nih Pak Guru pengen tanya nih. Pak Guru pengen mengecek kesiapan belajar kalian. Kemarin, kalau tidak salah itu 3 hari yang lalu, Pak Guru sudah mengirimkan kalian beberapa sumber belajar yang sudah Pak Guru kirimkan ke GC. Apakah kalian sudah baca di rumah? Sudah, Bapak. Sudah, Oke, Pak. betul. Kalau begitu, boleh nggak? Mungkin boleh nggak Pak Guru tanya apa aja sih isinya? Ada yang bisa bantu Pak Guru? Apa aja isinya di dalam Google Classroom yang sudah Pak Guru kirim? Iya, siapa ini? Tentang magnet ya, Pak? Oke, good job. Apalagi? LKPD-nya, Pak, ada. Oke, good job Marinda. Oke, cukup 2 orang ini sudah mewakili kalian ya. Ternyata kalian sudah membuka dan belajar ya. Di sini ada LKPD, ada bahan ajar, kemudian ada sumber belajar dari YouTube, ada sumber belajar dari internet, blog dan macam sebagainya. Kenapa Pak Guru ambil ini? Karena Pak Guru ingin kalian belajar sebelumnya di rumah karena ini akan berguna sekali untuk kegiatan belajar kita hari ini tentang induksi elektromagnetik. Nah, sebelum itu Pak Guru izin bercerita dulu sedikit ya sambil mencari PowerPoint-nya Pak Guru ya. Sebentar, Pak Guru mohon waktunya. Oke, ini sudah lengkap ya. Eliza sudah hadir ya tadi ya. Pak Guru Hadir, sudah bantu Pak. Pak Guru menjawab. Oke, good job. Marinda gimana? Sudah datang? Sudah, Bentar Pak. ya. Sudah. Oke, berarti lengkap semua ya, sudah hadir ya. Oke. Nah, ini sambil menunggu. Oke, sudah tampil. Sudah bisa layarnya Pak Guru. Presentasinya juga udah jalan. Oke, tadi Pak Guru ingin sedikit bercerita tentang masa lalunya Pak Guru waktu SD. Nah, Pak Guru dulu waktu SD itu pernah dibantu seperti ini. Dulu pernah melakukan percobaan kecil yang diajak oleh
ibu gurunya Pak Guru waktu SD. Nah, itu Pak Guru ngerasa kalau Pak Guru itu seolah-olah menjadi seorang detektif fisika gitu. Nah, dari hal inilah yang membuat Pak Guru ingin menjadi guru fisika waktu itu. Nah, percobaannya sederhana sekali yang diajarkan oleh ibu guru Pak Guru waktu itu. Apa itu? Pak Guru diminta untuk membuat sebuah magnet yang berasal dari baterai, kemudian ada paku, ada kawat. Kemudian kawatnya itu dililitkan seperti gambar ini, anak-anak. Nah, dililit-lilitkan seperti ini. Nah, kemudian nanti lilitan kawat ini langsung dihubungkan dengan arus listrik seperti itu. Kemudian arus listriknya ini dari baterai ya anak-anak. Kemudian nanti Pak Guru diminta untuk menempelkannya di serbuk besi. Nah, serbuk besinya ini tiba-tiba menempel. Nah, ini Pak Guru sangat luar biasa kali waktu itu. Wah, ini merupakan percobaan kecil, tapi Pak Guru bangga banget. Makanya Pak Guru ingin share seperti itu kepada kalian. Nah, pertanyaan Pak Guru nih, apakah ada di antara kalian yang pernah membuat magnet yang sama seperti Pak Guru? Pernah Saya, Pak Pak. Guru. Oke, Eliza. Gimana Eliza? Pernah Pak, di mana baterai itu sebagai sumber energi listriknya. Wah, good job. Sama ya seperti Pak Guru dulu. Mungkin ada yang lain nggak? Saya, Pak. Tadi Munir ya. Oke, Munir gimana? Pernah, Pak. Saya pernah mengikuti tutorial dari YouTube cara membuat magnet dengan cara yang sama dengan Pak Guru. Alat dan bahannya pun juga sama. Wah, luar biasa sekali Munir ya. Ternyata Munir sudah mencoba belajar dari YouTube melalui sumber teknologi yang sudah biasa kita lakukan. Wah, good job Munir dan Eliza, terima kasih. Nah, di sini pada topik kali ini Pak Guru ingin sekali mengajak kalian kalau tadi atau waktu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat arus listrik, membuat magnet dengan cara dialirkan arus listrik. Kalau sekarang pada topik kali ini kita akan belajar tentang bagaimana magnet itu bisa menghasilkan arus listrik. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi magnet akan menghasilkan arus listrik. Kalau sekarang kita akan belajar topik itu. Nah, untuk itu nih, sekarang Pak Guru ingin memberitahukan tujuan pembelajarannya sebelum kita belajar bagaimana cara membuat arus listrik dengan cara magnet itu sendiri. Oke, selanjutnya ini tujuan pembelajarannya. Oke, ini dia. Jadi nanti ada 5 indikator yang akan kalian selesaikan. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kita akan menggunakan mode pembelajaran problem based learning atau PBL yang lebih kalian kenal dengan pendekatan kontekstual dan berbantuan virtual laboratory. Nah, di sini kalian akan melakukan diskusi kelompok untuk menentukan GGL induksi konsepnya. Kemudian masih dengan kegiatan diskusi, menganalisis hukum Faraday dengan tepat, kemudian melakukan kegiatan diskusi, menjelaskan contoh penerapan konsep gaya gerak listrik. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum virtual. Nah, untuk mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi besar gerak gaya listrik, kemudian hasilnya sama nanti kalian akan mempresentasikannya. Oke, kalian ready nggak untuk belajar hari ini? Siap ya? Ready, Pak. Siap Pak. Siap, Ready, Pak. Pak. Siap, Siap. Pak. Kalau kalian sudah siap begini, Pak Satria, Pak Guru juga siap untuk memberikan semua ilmu yang Pak Guru punya. Semoga kita bisa belajar secara bersama-sama. Oke, tadi tujuan pembelajaran tadi nantinya kalian bisa mengetahui nih, ada salah satu fenomena yang pernah ada ya, ini bukan pernah ada tapi sudah ada di negara-negara maju, itu contohnya seperti kereta tercepat di dunia. Nah, kita lihat cuplikannya sedikit ya.
Oke, ini sekilas saja ya. Ini adalah kereta tercepat di dunia. Kecepatannya ini bisa sampai 650 km per jam. Kereta ini disebut kereta melayang, ya, kereta melayang yang ada di Jepang atau di negara-negara maju. Nah, Pak Guru ingin kalian dari teknologi yang sudah ada ini, nanti kita akan pelajari sebagaimana sih sistem kerjanya dari kereta cepat ini. Oke, untuk itu kita lanjut aja ke kegiatan inti kita ya. Tadi sudah ada pendahuluan yang Pak Guru kasih, sekarang kita akan masuk kegiatan inti dari pembelajaran kita. Oke, di sini Pak Guru punya sebuah permasalahan nih. Nah, permasalahan ini terjadi dengan sahabatnya Pak Guru sendiri, namanya Wulandari. Jadi dia kesusahan nih. Pak Guru minta untuk kalian membantu Wulandari untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kalian bisa baca ya di layar HP atau laptop kalian, ataupun kalian juga bisa mengeceknya di bahan ajar kalian. Kita baca sama-sama, Pak Guru baca dulu ya. Nah, jadi pada suatu malam Wulandari pulang dari tempat kerjanya menggunakan sepeda. Sepeda Wulandari dilengkapi dengan dinamo dan lampu yang dapat menyala. Ketika sepeda tersebut dikayuh atau digoncang ya, dinamo sepeda terpasang pada bagian depan roda. Dinamo ini dilengkapi dengan magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Wulandari sangat ingin mengetahui cara kerja dari dinamo sepeda tersebut karena sangat membantunya dalam perjalanan pulang pada malam hari. Wulandari juga mengamati ketika dia bersemangat dalam mengayuh, jadi dia kencang banget ya mengayuhnya, sehingga lampunya itu ikut menyala dengan sangat terang. Nah, dia heran nih, Wulandari waktu itu nanya ke Pak Guru, Pak Guru, bagaimana sih prinsip dinamo sepeda yang digunakan oleh saya sehingga dapat menghasilkan cahaya? Nah, seperti itu yang dia tanyakan kepada Pak Guru. Kemudian, jika Wulandari tidak mengayuh sepeda tersebut, apakah lampunya dapat tetap menyala? Oke, siapa ini yang bisa membantu Pak Guru untuk menjawab nih, kira-kira kenapa ya peristiwa ini dapat terjadi? Silakan open mic. Siapa ini? Oke, Marinda, silakan. Soalnya ini Pak, si Wulandari dia ngayuh sepedanya kencang, jadi apa namanya berpengaruh pada dinamonya deh Pak, itu jadi bikin lampunya menyala. Oke, good job. Pak Guru senang sekali jawabannya Marinda. Tapi Pak Guru tampung dulu ya jawabannya dari Marinda ya. Mungkin ada teman-teman lainnya Marinda yang bisa membantu menyempurnakan ataupun punya pendapat lain. Ini siapa? Nikmah, Pak. Nikmah. Oke, Nikmah, silakan. Ya, mungkin saya sependapat Pak sama Marinda. Apabila itu dikayuh, menyala mungkin. Tapi apabila tidak dikayuh, apakah masih menyala Pak lampunya? Oke, Nikmah belum yakin ya dengan kalau di kayu itu apakah lampunya masih nyala atau tidak. Kedua pendapat kalian itu sudah bagus, sudah bisa Pak tampung dulu. Good job buat kalian yang sudah berani membantu Pak Sat dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi untuk lebih lengkapnya, Pak Guru akan mengajak kalian untuk mencari tahu bagaimana peristiwa ini dapat teratasi atau bagaimana prinsip kerja dari dinamo yang ada di sepedanya Wulandari. Oke, sebelum itu kita lanjutkan. Pak Guru sebelumnya sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Kalian bisa lihat di slide itu sudah ada 3 kelompok yang Pak Sat bagi. Di sini kelompok 1 itu ada Nikmah, Atirah, Munir. Kelompok 2 Wildan, Dina, Wahyuni. Dan kelompok 3 itu ada Eliza, Cintani, Marinda, dan Rizka. Oke, sudah ya, satu sama lain sudah saling mengenal tentunya ya. Kalian bisa berdiskusi bersama-sama dengan menggunakan berbagai platform. Bisa kalian menggunakan WhatsApp group atau menggunakan Google Classroom-nya atau platform lain yang kalian sudah familiar. Jadi Pak Guru berikan kebebasan apapun untuk
kalian bekerja bersama. Gimana? Sudah siap semua? Siap, Pak. Siap, Oke. Pak. Wah, semangat sekali ya. Oke, nanti di dalam diskusinya Pak Guru juga sudah membagi LKPD-nya semua. Nah, LKPD-nya kalian bisa dapatkan di GC masing-masing. Silahkan buka GC-nya ya. Ini Pak Sat mau cek dulu GC-nya. Nah, di GC-nya ini sudah ada ya. Ada di bagian LKPD. Nah, LKPD-nya ini akan kalian kerjakan secara live worksheet. Jadi tinggal kalian klik saja, nanti linknya ini akan terhubung di live worksheet-nya. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Pak Guru akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian berdiskusi dalam kelompok. Silahkan diklik dan dikerjakan LKPD-nya ya. Nah, kalau kalian ingin ada pertanyaan atau memerlukan bimbingan dari Pak Guru, jangan sungkan ya untuk open mic atau raise hand dulu, karena Pak Guru tidak bisa sepenuhnya melihat wajah kalian, jadi kalian tinggal sebutkan nama dulu ya. Nanti Pak Sat akan curi-curi untuk lihat wajah kalian. Jadi nanti yang ingin bertanya silakan hidupkan dulu mikrofonnya. Oke? Oke. Bapak bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Cintani, Pak. Oke, ada apa Cintani? Ini ngisinya satu-satu ya, Pak? Oh LKPD-nya. iya, betul sekali. Terima kasih Cintani sudah mengingatkan Pak Guru. Betul sekali. Kalau kalian lihat di LKPD-nya itu namanya individu ya. Ditulis di sana individu, namanya secara individu. Namun Pak Guru ingin kalian mengerjakannya secara kelompok. Identitasnya dapat ditulis secara individu, tapi di sini kalian bisa menuliskannya secara berkelompok. Ya, nanti di sini di keterangan kelompoknya kalian tinggal tulis kalian dari kelompok mana seperti itu. Oke, nanti kalian juga akan dinilai berdasarkan LKPD yang telah kalian buat. Jadi masing-masing kelompok silahkan mengerjakan LKPD-nya dengan semaksimal mungkin agar hasilnya juga maksimal seperti itu. Oke, kita karena waktunya ini sudah menunjukkan pukul 2.24, Pak Guru rasa ini cukup untuk kalian mengerjakan waktunya dengan segera ya. Jadi nanti ini diselesaikan dulu, kemudian tabelnya diisi, nanti ada di sini juga Pak Guru sediakan tutorial atau demonstrasi cara menjawab dari simulasi PET-nya. Jadi nanti kan kalian tinggal baca petunjuknya, tinggal ditonton, kalian tinggal baca. Oke, sumber belajar juga sudah lengkap ya, tinggal kalian klik-klik saja, putar-putar saja yang di LKPD, tinggal kalian buka. Oke, Dina ada apa? Tanya Pak, Ya, silahkan Dina. maksud dari mendiamkan magnet di dalam itu bagaimana ya Pak? Kelompok Oh. kami kebingungan nih Pak. Oke, siap Pak Guru dengan senang hati membantu kalian. Tadi Dina sudah melakukan pertanyaan, katanya gimana sih maksud dari mendiamkan magnet gitu ya. Oke, sebentar ya. Ini masih loading nih punya Pak Guru. Oke, kalian bisa lihat pet yang Pak Guru punya. Nah, Pak Guru tidak akan mencontohkan semua, silahkan kalian melanjutkan secara mandiri. Namun di sini Pak Guru akan memberikan bimbingan kepada kalian semua yang masih kebingungan dalam maksud dari mendiamkan magnet. Nah, ini di sini tinggal kalian isikan ya, voltmeter atau garis-garis magnetnya ini dihidupkan untuk ikon ini semua. Kemudian kalian tinggal atur saja, silahkan dibaca petunjuknya. Nah, maksud dari mendiamkan itu, sebelumnya tadi kalian sudah masukkan secara cepat, kemudian kalian masukkan secara perlahan. Nah, ini ada yang ketiga nih, yaitu mendiamkan. Nah, Dina dan kelompoknya silakan tinggal taruh saja seperti ini. Amati apa yang terjadi dengan voltmeternya dan lampunya seperti itu. Sampai di sini apakah Dina paham?
Terima kasih Pak. Oke, good job. Selamat bekerja ya buat kalian semua. Ini waktunya lagi semenit ya, silahkan diselesaikan dengan segera. Jangan sungkan yang masih kebingungan untuk raise hand. Oke, ini kelompok 2 gimana? Sudah ada pergerakan atau kalian sudah sejauh mana nih laporannya? Ada yang bisa Pak Guru bantu? Kelompok 2 itu ada siapa tadi ya? Wildan, kemudian ya Wildan and the gang. Pak Guru seingatnya ada Pak Wildan di situ. Gimana kelompok 2? Adakah masalah? Oke, ada Wildan, ada Dina, ada Wahyuni. Ada masalahkah Tidak Pak, dalam sejauh Oke, ini sudah aman aman ya. Pak. Oke, good job. Kelompok 3 bagaimana? Ada permasalahan dalam menjawab ini? Nggak ada, Pak. Oke, good job buat Eliza, Cintani, Marinda, dan Rizka. Kelompok 1 sekarang. Ada kendala? Aman Pak, aman. Oke, good job. Wah, Nikmah sangat semangat sekali ya. Oke, Nikmah, Atirah, Munir. Oke, good job buat kelompok 1. Oke, karena menurut Pak Guru tadi kelompok 1, 2, 3 itu hasil kerjanya setelah Pak Guru amati live worksheet-nya ini sudah berjalan dengan baik. Nah, saatnya dan waktunya kita untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini Pak Guru akan menunjuk nih salah satu dari kalian, salah satu kelompok dari kalian untuk melakukan presentasi dan membantu Wulandari dalam menghadapi permasalahannya. Oke, Pak Guru ingin kelompok 3. Ada Eliza, ada Cintani, ada Marinda, dan ada Rizka. Oke, untuk memulai di sesi diskusi kita, di sesi diskusi kelompok kita, Pak Guru ingin meminta langsung ya, kalian tentunya sudah membagi diri dalam beberapa tugas. Silahkan mungkin yang menjadi moderator, Google Meet-nya Pak Guru serahkan kepada moderatornya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Ya. Di sini saya berlaku sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya ya. Iya, semangat. Terima kasih. Semangat. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang sedang kita bahas, yaitu induksi elektromagnetik. Langsung saja, teman-teman sudah tahu bahwa kelompok kami ada Eliza, Cintani, dan juga Rizka, dan saya sendiri Marinda. Untuk penyampaian LKPD dan hasil pengamatan akan dilakukan oleh teman kami, yaitu Eliza. Kepada Eliza, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Marinda, teman kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3 telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait percobaan yang telah kami lakukan. Ya, jadi berdasarkan hasil pengamatan, untuk tabel hasil pengamatan yang kami peroleh, jika banyaknya lilitan 2 pada kutub utara yang didekatkan secara cepat, yaitu simpangan jarum jamnya ke arah kiri dan lampunya menyala terang. Nah, ketika didekatkan secara perlahan untuk kutub utaranya, tetap simpangannya ke arah kiri, namun nyala lampunya berbeda, di mana lampunya menyala secara redup. Kemudian, ketika kumparannya didiamkan, ya, kutub utara didiamkan di dalam kumparan, maka tidak terjadi simpangan dan tidak ada nyala lampu yang terjadi. Nah, sedangkan pada jumlah lilitan yang sama, kutubnya diganti menjadi kutub selatan. Apabila kutub selatan didekatkan secara cepat, maka arah simpangannya ke arah kanan dan lampu yang menyala sangat terang. Kemudian kutub selatan mendekat secara perlahan pada kumparan, yaitu simpangannya ke arah kanan juga. Namun nyala lampunya terang. Jadi tidak sama dengan yang pertama ketika didekatkan secara cepat. Nah, ketika apabila kutub selatan didiamkan dalam kumparan, maka tidak terjadi simpangan dan nyala lampu pun tidak ada. Nah, untuk jumlah lilitan yang keempat atau jumlah lilitan yang 4, ketika pada kutub utara yaitu didekatkan secara cepat, arahnya tetap ke arah kiri dan nyala lampunya juga terang. Kutub utara
mendekat secara perlahan kepada kumparan, arah simpangannya ke arah kiri. Nyala lampunya agak redup dari yang didekatkan secara cepat. Kemudian kutub utara didiamkan di dalam kumparan, maka tidak akan terjadi simpangan dan tidak ada nyala lampu. Nah, kemudian bagaimana ketika kutubnya diganti? Ketika kutubnya diganti menjadi kutub selatan, yaitu didekatkan secara cepat ke kumparan, maka jarum jamnya simpangannya yaitu ke arah kanan. Namun nyala lampunya sangat terang. Kemudian kutub selatan mendekat perlahan pada kumparan, simpangannya sama, tetap ke arah kanan, namun nyala lampunya terang, jadi tidak seterang yang pertama ketika didekatkan secara Oke, good cepat. job. Kemudian kutub selatan didiamkan di dalam kumparan, sama. Jadi tidak akan terjadi simpangan dan tidak akan ada nyala lampu. Kemudian pernyataannya yang pertama, berdasarkan tabel hasil pengamatan, bandingkan juga simpangan atau nyala lampu, jarum jam, galvano dengan jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitannya 2, simpangan jarum jamnya ke arah kiri dan nyala lampunya yaitu terang dan redup. Nah, sedangkan pada jumlah lilitan 4, jarum jam galvanometer mengarah ke arah kanan, yaitu positif dengan nyala lampu yang sangat terang dan terang. Kemudian, mengapa terjadi penyimpangan pada jarum jam galvanometer dan lampu menyala? Karena penyimpangan pada jarum jam galvanometer terjadi karena akibat perubahan medan magnet di sekitar kumparan yang menyebabkan dihasilkannya arus listrik atau yang disebut dengan gaya gerak listrik. Kemudian bandingkan hasil pengamatan cepat dan pelannya magnet digerakkan terhadap lampu yang menyala. Jadi ketika magnetnya digerakkan secara cepat, maka nyala lampunya akan terang atau sangat terang. Nah, sedangkan ketika dia digerakkan secara pelan, nyala lampunya itu hanya ada pada ranah terang atau redup. Jadi tergantung pada jumlah lilitan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, coba amati apa yang terjadi jika kutub magnet yang dimasukkan ke kumparan tetap diam dalam kumparan. Jadi ketika magnet didekatkan pada kumparan, maka tidak secara diam, maka tidak terjadi simpangan dan lampu tidak menyala karena tidak ada perubahan medan magnet di sekitaran kumparan. Jadi itulah hasil diskusi kami yang telah kami lakukan. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Eliza sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kita. Selanjutnya untuk kesimpulan, Cintani bisa membacakan kesimpulan percobaan yang telah kita lakukan. Ya, makasih Marinda. Kesimpulannya dari hasil percobaan yang kami lakukan tadi, berdasarkan percobaan Faraday diketahui bahwa tegangan listrik yang diinduksikan oleh medan magnet itu bergantung pada 2 hal. Yang pertama jumlah lilitannya dan yang kedua kecepatan gerakan medan magnet. Ketika semakin banyak lilitannya, maka semakin besar pula tegangan yang diinduksikan. Kemudian ketika kecepatan gerakan medan magnetnya itu semakin cepat mengenai konduktornya, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Itu kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil percobaan kelompok 3. Saya kembalikan ke Marinda. Oke, terima kasih Cintani. Mungkin dari kelompok 3 ada tambahan lagi berkaitan dengan apa yang sudah kita presentasikan. Terima kasih Marinda. Jadi di sini saya ingin menambahkan berdasarkan pertanyaan Pak Satria di awal tadi tentang Wulandari, maka pemecahan masalahnya untuk membuat nyala lampu semakin terang, maka Wulandari harus mengayuh sepedanya dengan cepat, dengan tetap harus berhati-hati ketika bersepeda. Kemudian ketika Wulandari tidak mengayuh sepedanya, maka lampu sepeda tidak akan menyala. Baiklah, terima kasih. Oke, Pak Guru dan juga teman-teman semua, sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3. Mungkin ada kritik, saran, masukan, ataupun pertanyaan, dipersilakan buat teman-teman untuk bisa raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 3. Sebelumnya Pak Guru mau berikan aplaus dulu kepada kelompok 3 sudah mempresentasikannya dengan sangat baik.
Mungkin teman-teman yang lain dari kelompok lain bisa kasih jempolnya ke kamera dulu semua. Oke, kita applause dengan kasih jempol ke kamera dulu semua ya. Oke, good job kelompok 3. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3. Silahkan, tadi moderator sudah mempersilahkannya. Izin bertanya, Pak. Oke, Munir, silahkan. Ya, pertama saya mengucapkan kelompok 3 karena dalam memaparkan hasil kerja kelompoknya. Oke, keren. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian itu menunjukkan bahwa ketika Wulandari tidak mengayuh sepeda, maka lampu tidak menyala? Oke, Terima kasih, Pak. paham ya? Oke, good job pertanyaannya Munir. Bagus sekali. Paham ya maksud dari pertanyaannya Munir ya, kelompok 3 ya. Oke, Pak, ini paham. Eda. Iya, Pak. Oke, ada Eliza. Eliza yang mau menanggapi ya, silakan. Ya, izin menanggapi, Pak. Ya. Dengan cara mendiamkan magnet di dalam kumparan, Pak, sehingga magnet tidak melakukan pergerakan yang menyebabkan tidak ada arus listrik yang mengalir sehingga lampu tidak menyala. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Eliza. Oke, mungkin Munir ada sesuatu yang masih mengganjal atau Munir bisa memberikan feedback kepada Eliza atas jawabannya? Gimana Munir? Bisa diterima jawabannya Eliza? Oke, sepertinya ini Munir sedang mengalami gangguan sinyal. Open mic, belum di open mic-nya. Oke, dari ekspresinya sepertinya mungkin kalau sudah bisa diterima bisa kasih jempol ke layar ya Munir ya. Bisa bantu Pak Guru. Oke, betul. Oke katanya. Berarti kelompok 3 sudah bisa memberikan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diberikan oleh Munir. Oke, terima kasih semua kelompok 3. Mungkin karena waktunya sudah habis untuk presentasi. Sekali lagi kita berikan applause dan berikan jempol kalian ke layar untuk memberikan applause kepada kelompok 3 karena sudah presentasi dengan baik. Oke, silakan kita kirim jempol ke kelompok 3. Oke, good job semuanya. Terima kasih kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan materi atau hasil percobaannya dengan sangat baik sekali. Nah, izinkan Pak Guru untuk memberikan sedikit evaluasi dan penguatan kepada kalian ya, agar pemahaman kalian semakin bertambah. Tadi sudah kelompok 3 memberikan, sekarang dari Pak Guru. Oke, tadi di sini di kelompok 3 sudah disampaikan bahwa adanya yang mempengaruhi percobaan gerak gaya listrik itu yang pertama ada sebentar. Oke, gerak gaya listrik itu gaya gerak listrik itu dipengaruhi yang pertama dari jumlah lilitan. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan dengan 2 lilitan dan 4 lilitan. Jadi dari hasil yang didapat itu betul bahwa semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikannya. Untuk yang kedua, kecepatan gerak medan magnet. Tadi kalian juga sudah melakukan sebuah percobaan secara virtual, dari magnetnya dimasukkan ke dalam kumparan secara cepat, dan yang kedua secara perlahan. Ini juga menunjukkan hasil yang berbeda, di mana semakin cepat garis gaya magnet, ya, jadi semakin cepat kalian menggerakkan nih kutubnya magnetnya digerak-gerakkan semakin cepat, maka semakin besar juga tegangan induksi yang terjadi pada kumparan dan magnet tersebut. Selanjutnya di sini ada tambahan ya. Tambahan ini sebenarnya ada tambahan lagi satu, yaitu semakin besar gaya magnet yang dihasilkan oleh sebuah magnet. Jadi setiap magnet itu kan memiliki gaya garis magnet yang berbeda. Nah, ini apabila semakin besar, maka tegangan induksi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Secara matematis, kalian bisa lihat di dalam slide ini bahwa GGL induksi itu sama dengan minus N dengan perubahan fluktuasi magnetan. Di sini dengan
N itu adalah jumlah lilitannya. Nah, untuk tanda negatif ini adalah dihasilkan atau disebabkan oleh hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini nanti kita akan cari tahu pada pertemuan sebelumnya. Karena kita hanya sampai di sini dulu ya, bagaimana apa saja yang mempengaruhi dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh arus listrik yang disebabkan oleh induksi elektromagnetik itu. Oke, tadi Pak Guru sudah membahas sedikit tentang teorinya. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu banyak sekali. Salah satunya adalah ini tadi, ada kereta yang namanya kereta maglev. Nah, kereta ini seolah-olah melayang ya. Jadi dinamakan oleh orang Jepang itu kereta yang melayang seperti itu ya. Jadi keretanya ini melayang di lintasannya sekitar 10 mm. Nah, kenapa bisa begini? Karena dia menggunakan prinsip kerja dari gaya tarik-menarik dan tolak-menolak yang diakibatkan oleh perbedaan kutub-kutub magnet ya. Kalian tahu sendiri pada pertemuan minggu lalu, kalau sejenis dia akan tolak-menolak, kalau dia berbeda jenis dia akan tarik-menarik. Nah, kenapa dia bisa melaju cepat? Karena dorongan dari kumparan dan induksi elektromagnetik yang terjadi pada kereta ini. Makanya dia bisa melaju dengan cepat. Jadi nih kalau seandainya di daerah kita ada seperti ini, Pak Guru yakin kalian nggak akan terlambat ya masuk sekolah. Jadi kalian pasti datang dengan tepat waktu. Oke, selanjutnya itu satu contoh. Berikutnya tadi kita oleh Rizka ya di kelompok 3 sudah memberikan kita jawaban atas permasalahan yang dialami oleh Wulandari. Nah, Wulandari ini secara cepat dia mengayuh sepedanya secara otomatis, maka cahaya lampu yang dihasilkan akan semakin terang. Jadi semakin cepat dia semakin terang nyala lampunya. Tapi ingat ya, karena kalian bersepeda, safety ridingnya juga harus diperhatikan, harus berhati-hati semua ya. Jangan asal cepat aja, tapi harus memperhatikan jalan sekitarnya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, apabila dia tidak mengayuh, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizka, bahwa tidak akan terjadi simpangan pada galvanometernya, atau secara langsung itu lampunya tidak akan menyala seperti itu. Jadi selama Wulandari tidak mengayuh, maka lampunya juga tidak akan menyala seperti itu ya. Sampai di sini Pak Guru ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah membantu Pak Guru dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh teman Pak Guru sendiri. Oke, selamat buat kalian karena sudah menjadi detektif fisika yang luar biasa dan sudah bisa atau sudah mampu memecahkan masalah fisika yang Pak Guru berikan. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Sama-sama Pak, makasih juga Pak. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian? Atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, atau ada materi yang belum dipahami seperti itu. Silakan. Oke, suara Pak Guru masih terdengar ya? Masih Pak. Oke. Sudah bisa ya, semua sudah paham ya tentang materi yang sudah Pak Guru sampaikan ya. Aman ya? Aman Pak. Oke, bagus sekali. Sekarang Pak Guru akan sedikit menguji pengetahuan kalian nih. Oke, siap-siap ya. Peregangan dulu sebelum Pak Guru ngasih tes. Ya. Tapi siapa tuh? Sedih banget kayaknya dikasih tes. Oke, namun sebelum tes Pak Guru ingin beberapa dari kalian, satu orang aja ya karena waktunya lagi sebentar, memberikan satu kesimpulan terkait dari materi. Ayo, siapa yang berani nih terkait materi kita yang apa saja yang kita pelajari hari ini? Oke, Nikmah. Wah, muridnya Pak Guru nih. Ya, saya Pak. Oke, silakan. Kesimpulannya hari ini itu berdasarkan percobaan Faraday diketahui bahwa tegangan listrik yang diinduksikan oleh medan magnet itu bergantung pada dua hal. Yang pertama itu jumlah lilitan, terus yang kedua kecepatan gerakan medan magnet.
Nah, Oke. untuk jumlah lilitan, semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka tegangan induksinya itu semakin besar. Nah, terus yang kedua, kecepatan gerakan medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnetnya, maka tegangan induksinya juga semakin besar. Itu, Pak. Oke, good job. Detektif Nikmah sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Keren sekali ya. Oke, terima kasih. Itu kayaknya Nikmah sudah bisa menggambarkan materi kita dengan baik pada siang hari ini. Pak Guru sangat salut sekali. Berikutnya Pak Guru nih, karena tadi Nikmah sudah keren banget. Nah, lebih bagus lagi, coba Pak Guru tes nih, setiap dari kalian apakah sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, mungkin ini dia. Oke, kalian bisa kerjakan di GC ya. Di GC-nya sudah ada linknya. Oh, sebentar. Bukan ini. Mana dia? Link quizisnya Pak Guru ya. Oke, ini kebalik ini. Error. Oke, ini dia kuisnya. Oke, silakan kalian boleh scan barcode ya, gunakan HP-nya atau menggunakan link yang sudah Pak Guru tautkan di Google Classroom. Pak Guru sudah kirim nih barusan. Silakan diklik. Oke, Pak Guru tunggu 2 menit ya. Kalau sudah, silakan raise hand semua. Wih, mantap sekali. Ini sudah selesai. Ada Dina, ada Atira. Ini kayaknya semua sudah paham nih ya. Tapi nanti kita buktikan ya dengan hasilnya. Pak Guru simpan dulu. Pak Guru akan memastikan kuisnya apakah kalian sudah mengerjakannya dengan sangat baik. Oke, terima kasih semua. Sekarang giliran Pak Guru untuk meminta kalian merefleksikan bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Apakah hari ini Pak Guru mengajarkannya terlalu cepat atau terlalu bagaimana, atau kalian senang justru dengan pembelajaran yang diterima dan diajarkan oleh Pak Guru. Silakan, ini Pak Guru kirimkan link Mentimenternya ya. Kalian boleh scan barcode-nya juga. Ini Pak Guru akan kirimkan melalui PC-nya. Oke, mohon tunggu ya. Oke, di situ ada pertanyaan ya di Mentimeternya itu, berikan satu deskripsi kata untuk pembelajaran fisika hari ini. Pak Guru sambil mengamati nih. Ayo diketikkan. Pak Guru pengen tahu nih. Hari ini kita gimana ya belajar fisikanya. Nah ini dia ya. Yuk tuliskan satu kata. Kalau lebih 2 bolehlah. Wah senang, asik. Waduh nih ini siapa ya. Oke ada yang senang, ada yang snack. Wah ada yang happy. Menyenangkan. Wah, ada keren bingit. Wah, ini anak gaul nih. Anak Jaksel ya. Oke, Pak Guru tunggu lagi respon yang lain nih. Luar biasa. Oke, ada senang. Oke, terima kasih ya untuk jawaban-jawaban yang membuat hati Pak Guru ini juga sangat-sangat senang. Berarti feedback yang Pak Guru kasih juga, apa yang Pak Guru kasih itu bisa nyampe ke kalian. Semoga pembelajaran fisika kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila nanti misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau apapun itu terkait dengan materi ini atau hal lain, kalian bisa langsung menghubungi Pak Guru. Nah, untuk minggu depan materi kita seperti yang Pak Guru sudah jelaskan tadi akan berhubungan dengan hukum Lenz. Jadi kalian siap-siap ya pelajari dulu di rumah. Tentunya Pak Guru tidak akan lupa memberikan berbagai sumber belajar kalian sebelum memulai pembelajaran kita besok. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran fisika bersama Pak Guru, nah, Pak Guru minta tolong kesediaannya Wahyuni untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Wahyuni. Bu Wahyuni terlempar. Wah, Bu Wahyuni sedang gangguan. Oke, Pak Guru karena tadi mendengar suaranya suaranya Wildan ya. Jadi silakan Wildan boleh bantu Pak Guru untuk memimpin kita dalam doa. Siap Pak Guru. Oke, Wildan, Ya. silakan.
Baiklah teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Wildan sudah membantu Pak Guru. Oke, selesai pembelajaran fisika kali ini. Pak Guru berikan kalian kesempatan untuk istirahat dan terima kasih ya. Oke, say hi dulu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Terima kasih, Guru. Pak. Selanjutnya mungkin ada review dari Pak Ridwan, Pak. Halo, Pak Ridwan. Siapa? Mungkin ada. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat Pak Bagus. Kalau dari catatan saya, startnya di 13.05, finishnya di 13.53, berarti 48 menit. Kemudian yang saya apresiasi, Pak Bagus memberi kata-kata positif, yaitu anak-anak hebat. Ini memang yang harus kita lakukan untuk memotivasi peserta didik. Kemudian di awal meminta anak yang memimpin doa, tadi dilakukan oleh Cintani, kemudian cek kehadiran, saya sempat agak awalnya loh kok khawatir dia lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi ternyata disampaikan setelah kemudian mengecek apakah anak-anak sudah membaca materi yang disampaikan sebelumnya. Jadi berarti tidak terlewatkan. Lalu berikutnya menanyakan kontekstual, pernahkah membuat magnet gitu. Kemudian Eliza dan Munir yang menjawab. Lalu menggunakan model PBL, kontekstual dan virtual laboratory. Kemudian sangat-sangat kekinian ketika menyampaikan kereta tercepat di dunia dengan kecepatan 650 km per jam yang ada di Jepang. Jadi memang sedapat mungkin kita menyampaikan selain kontekstual, contoh-contoh yang relate dengan kehidupan saat ini. Kemudian ketika saya sangat senang karena menggunakan metode kelompok, kerja kelompok, kemudian presentasi, di mana kemudian Marinda menjawab kasus Wulandari, kemudian tapi Nikmah belum yakin, kemudian ada diskusi lanjutan. Nah, kerja kelompok tadi dilakukan di menit ke 13.22 sampai 13.27 sesuai 5 menit, kemudian presentasi yang menarik, anggota kelompok semua mendapat kebagian tugas. Misalnya Marinda menjadi moderator, Eliza sebagai presenter, lalu kemudian Cintani menyampaikan kesimpulan dan Rizka menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Cintani. Artinya semua anggota berperan sehingga pembelajaran aktif itu benar-benar tercipta. Lalu guru itu mengapresiasi presenter, kemudian teman-teman juga diminta untuk mengapresiasi kelompok 3. Lalu ketika Munir bertanya, diapresiasi dulu oleh Bapak Guru. Jadi Bapak Guru bilang, Bapak Guru gitu, enggak saya, Bapak Guru, itu pilihan, tidak apa-apa. Bagaimana kemudian kalau tahu kalau lampu mati, kemudian bertanya tadi tentang case-nya si Wulandari gitu. Kemudian bisa dijawab gitu. Nah, kemudian siswa diminta membuat kesimpulan, ini juga yang menarik. Jadi bukan guru yang membuat kesimpulan, tetapi peserta didik yang diminta membuat kesimpulan. Nah, kemudian yang menyampaikan kesimpulan adalah Nikmah tadi di menit ke-13:47. Lalu yang tipek, jadi menggunakan teknologi, menggunakan quizzes. Nah, yang menarik tidak lupa juga kemudian, halo, apakah masih terdengar? Oh ya. Lalu yang tidak lupa, yang saya juga wanti-wanti semoga tidak lupa dan alhamdulillah melakukan refleksi di menit ke-13:50 menggunakan Mentimeter. Ini juga menarik. Lalu kemudian satu hal lagi catatan positifnya adalah
menyampaikan materi yang akan dipelajari atau dibahas bersama minggu depan. Nah, kemudian bergantian untuk melatih jiwa leadership kepada semua peserta didik. Kemudian yang menutup doa tadi adalah Wildan di menit ke-13:53. Jadi menurut saya luar biasa. Kalau mau dikasih deskripsi, menurut saya sangat baik. Itu Pak Eko dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Masukannya kalau dari saya sebenarnya hampir sama ya, semuanya sudah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Ada kata-kata good job gitu, anak hebat. Nah ini yang selalu kita perlukan ya untuk mengapresiasi anak-anak ini, memotivasi lah, karena fisika itu kesannya wis mencekam gitu ya. Ini harus kita hilangkan dulu. Kemudian Pak Bagus ini salah satu mungkin yang sangat concern terhadap pemanfaatan IT. Jadi terlihat tadi itu banyak banget yang dipakai. Yang pertama, PowerPoint-nya pakai Canva, bisa lihat. Terus yang kedua, pakai Google Classroom. Kemudian pakai Pad, ya virtual lab-nya pakai Pad. Kemudian menggunakan Livebox Sheet untuk LKPD-nya. Kemudian masih di belakang itu masih dua lagi, itu ada Quizzes dan Mentimeter. Ini semuanya dipakai, Pak. Jadi luar biasa ini, Pak Bagus ini. Ini keren sekali. Ini wawasannya jadi luas banget ini. Jadi anak-anak juga tahu banyak hal tentang itu. Dari sisi teknologinya sudah bagus. Kemudian ada yang dinamo sepeda, kereta maglev itu juga. Ini salah satu ya Pak, Bapak Ibu, cara kita gitu agar siswa itu tertarik gitu dengan fisika, karena kadang-kadang itu kalau fisika tiba-tiba guru masuk jelaskan kita akan belajar induksi elektromagnetik itu apa gitu, nggak mudah gitu ya, nggak tertarik gitu. Tapi kalau kita berikan hal yang semacam ini itu biasanya mereka akan tertarik. Apa ini, belajar apa ini gitu kan, ada menjadi bermakna gitu karena dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, yang ada teknologinya gitu. Itu bagus menurut saya. Kemudian tadi masalahnya ada di Wulandari ya, di Wulandari mengayuh sepeda, ada dinamonya, ada lampunya, itu bagus. Kemudian tadi ada apresiasi per kelompok, ada pengecekan per kelompok. Nah ini bagus Pak. Jadi kalau di pembelajaran nanti yang luring ya, yang beneran. Kalau di sini kan kita ngeceknya satu-satu ya, kelompok 1 gimana, kelompok 2 gimana, kelompok 3 gimana. Nanti kalau di luring itu biasanya per kelompok itu kita datangi satu-satu. Itu akan sangat bagus, pendekatan personal saya menyebutnya. Nah yang untuk melatih kepemimpinan ya menurut saya itu bagus banget, ada siswa itu sebagai moderator tadi. Nah itu bisa moderatori, itu bagus. Siswanya itu merata. Yang terakhir ditutup dengan Quizzes untuk asesmen dan Mentimeter untuk evaluasi refleksi pembelajarannya. Saya kira sudah cukup bagus ya catatan saya ini yang catatan yang paling banyak itu pemanfaatan IT. Jadi Pak Bagus ini kayaknya senang banget ini IT ini. Tambah lagi Pak nanti Pak. Ada masih banyak Pak, masih main mapping, masih ada gamenya nanti ya banyak tuh. Nah nanti masih apa lagi ya, tracker mungkin kalau nanti Bapak Kersa bisa kolaborasi dengan Pak Isami di kami mau praktikum virtual juga boleh remote lab ya, remote lab juga bisa. Nah, itu nanti bisa dikembangkan. Siap Pak. Ya itu Pak Bagus ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Eko.